Baik ya, kita mulai. Oke, ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa 'amalin la yurfa' wa du'a'in la yustajab. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa zayyina bil hilmi wa akhrimna bit taqwa wa jamilna bil 'afiyah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para asatidz yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, guru kita tercinta Dr. Kiai Haji Ahmad Yatib Zaman, kemudian bergabung bersama kita Kiai Haji Sugiarto MA, kemudian bergabung juga dengan kita Bapak Haji Andi Bahtiargani, seluruh jamaah LRA dan yang lain, ikhwatal iman, ayahanda bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur alhamdulillah malam ini Allah pertemukan kita dalam sebuah kajian Majelis Silaturahim. Alhamdulillah kita bisa bersilaturahim, kemudian mencari ilmu, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan rangkaian ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salawat beriring salam semoga Allah menyampaikan kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat yang kita sampaikan kepada beliau menghantarkan kita lebih cinta kepada beliau. Tumbuh kesadaran pada diri ini untuk menghidupkan sunnah-sunnah beliau, yang pada akhirnya kita semua mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Allah takdirkan kita masuk ke dalam surganya bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita masuk pada materi kita, mari sama-sama taklim ini, pengajian ini kita mulai dengan baca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan acara kita malam ini senantiasa dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita mulai dengan baca surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya rabbal alamin. Ikhwatal iman, ayahanda bunda, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema kita malam ini adalah hakikat kebahagiaan. Kalau kita mengambil perkataan daripada Imam Ghazali, beliau membagi manusia itu dengan 4 golongan. Yang pertama ada orang yang sa'idun fi dunya, syaqiyun fil akhirah. Ada orang yang bahagia di dunia tapi celaka di akhirat. Ada orang yang syaqiyun fi dunya, dia celaka di dunia, sa'idun fil akhirah. Akan tetapi dia itu mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Ada orang yang syaqiyun fi dunya, syaqiyun fil akhirah. Ada orang yang celaka di dunia dan celaka di akhirat. Naudzubillah wal a'udzubillah. Sementara yang keempat, golongan yang keempat itu adalah sa'idun fi dunya wa sa'idun fil akhirah. Ada orang yang bahagia dunia dan bahagia akhirat. Itulah yang kita minta selama ini kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebuah ungkapan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah ya Rabbana, bahagiakan kami dunia dan akhirat, jauhkan kami semua dari azab api neraka. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal iman, ayahanda bunda, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk lebih jelas dan gamblang ya kita akan menyimak mendengarkan materi tentang kebahagiaan yang sebenarnya dalam hidup ini, ya nanti akan disampaikan oleh guru kita Dr. Kiai Haji Ahmad Yatib Zaman. Begitu waktu kami persilakan kepada beliau untuk menyampaikan isi materi tersebut. Demikian Pak Kiai. Baik. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasihin wa abhamana min ulumil ulama'ir rasikhin. Wassalatu wassalamu ala man nasahu dinuhu hadiyana al-kafarati wa qalihin wa ala alihi wa ashabihi alladhina yatamassakuna syari'atahu salihin. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Al-Mukarram Bapak Andi Bahtiar Gani serta seluruh jajaran dari NR Group, kemudian juga Al-Mukarram Bapak Kiai Sugiarto, Bapak Kiai Haji Iwan Zawawi, ya, kemudian Ustadz Dencaka dan semua yang hadir, juga pemirsa semua jamaah haji dan umroh dari NR yang saya banggakan. Alhamdulillah, syukurillah, dengan izin dan iradah Allah Subhanahu wa taala beserta inisiatif daripada NRA Group beserta seluruh pengurus daripada NRA kaitan dengan adanya pengajian yang dilakukan pada malam Ahad ini. Mudah-mudahan ini semuanya menjadi amal soleh, menjadi amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, penuh dengan keberkahan berkat ilmu-ilmu yang disampaikan oleh para ustadz-ustadz dan para kiai kita. Insyaallah, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan juga kita doakan mudah-mudahan NRA Group, ya, ke depan mudah-mudahan lebih maju, lebih sukses. Amin. Amin ya Rabbal alamin. Ya Rabbal alamin. Juga setelah nanti corona, mudah-mudahan bisa ya daftar lagi dan bisa istilahnya ibadah haji dan umroh lagi melalui NRA Group ini. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin hadirat pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan tema yang sudah disepakati bahwa pada malam ini kita akan bicara mengenai hakikat, ya, kebahagiaan, di mana tentunya yang namanya manusia pasti mengharapkan dan menginginkan dalam hidupnya ini penuh dengan kebahagiaan di dunia wal akhirah. Tadi sudah disinggung oleh Akhi Al-Fadil, ya, Kiai Haji Iwan Zawawi, bahwa manusia ini terdiri dari ya ada 4 tipe. Ada yang bahagia di dunia tapi tidak di akhirat, ada yang bahagia di akhirat tapi tidak di dunia, ada yang bahagia di dunia dan di akhirat, ada yang celaka di dunia dan celaka di akhirat. Nah, tentu kita semua, ya, inginnya bahagia di dunia dan bahagia fil akhirah, di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan kita inginnya bahagia terus. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin hadirat beserta pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya berkaitan dengan masalah resep supaya hidup bahagia ini ada di dalam sebuah hadis, ya, riwayat Imam Ad-Dailami, namanya Imam Ad-Dailami, yang meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, arba'un min sa'adatil mar'i. Artinya ada 4 hal, di mana 4 hal ini, 4 macam ini termasuk akan bahagianya seseorang. Artinya ketika seseorang muslim, muslimah, ya, memiliki 4 hal ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjamin hidupnya itu akan penuh dengan kebahagiaan. Apa yang 4 hal itu? Dalam hadis dikatakan, yang pertama adalah antakuna zaujatuhu sholihatan. Yang pertama, hendaknya ada pasangan hidupnya yang soleh, yang solihah. Yang kedua,
wa ayyakuna auladuhu abraron, dan hendaknya putra-putrinya itu putra-putri yang baik-baik. Kemudian wa ayyakuna khulata'uhu salihina, dan hendaknya ada teman bergaulnya itu dengan orang-orang yang soleh. Dan yang keempatnya wa ayyakuna rizquhu fi baladih, dan hendaknya ada rizkinya itu ada di negerinya sendiri. Hadirin hadirat pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jamaah NRA yang saya banggakan. Mari kita uraikan secara rinci satu persatu sesuai dengan yang telah disabdakan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berdasarkan hadis Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang saya sudah sebutkan tadi, sudah kemukakan tadi, bahwa 4 hal ini adalah yang menjadikan seseorang dalam hidupnya penuh kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. 4 hal itu yang sudah saya bacakan hadisnya. Yang pertama tadi adalah antakuna zaujatu sholihatan, bahwa hendaknya ada pasangan hidupnya yang sholihah. Ya. Jadi kalau punya suami yang soleh, sementara kalau punya istri berarti harus punya istri yang sholihah. Kalau misalnya seorang ibu-ibu punya suami yang soleh, maka insya Allah dalam rumah tangganya akan bahagia. Demikian juga kalau seorang suami punya istri yang sholihah atau istri-istri yang sholihah, maka insya Allah hidupnya itu akan penuh dengan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pengertian daripada istri yang sholihah itu yang bagaimana? Rasulullah SAW pun di dalam hadis yang lain telah bersabda bahwa ciri daripada perempuan yang sholihah adalah yang pertama, idza amartaha atau atska, apabila kamu menyuruhnya dia taat, patuh kepada suruhanmu itu. Jadi ketika suaminya menyuruh sesuatu yang tidak bertentangan tentunya dengan agama, ya, karena kalau bertentangan dengan agama, suruhan suami jelas harus ditolak, tidak boleh diikuti. Karena ada hadis la ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk kalau sekiranya akan maksiat, durhaka kepada pencipta, yakni kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika suami menyuruh sesuatu yang tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam, ya, apalagi misalnya ketika suami ada menginginkan, ya, karena mungkin musim hujan dan sebagainya, sehingga istri ini harus melayani siap, ini tentunya wajib hukumnya si istri ini harus melayaninya, berkhidmat kepada suami tadi. Ini yang pertama. Jadi ciri apakah istri kita ini sholihah atau tidak, istri bapak saudara ini sholihah atau tidak, yang pertama dilihat kalau ketika disuruh sesuatu yang tidak bertentangan dengan agama, dia selalu taat dan nurut, patuh kepada bapak yang menyuruh. Kemudian yang kedua, wa idza nadarta ilaiha sarratka, dan apabila Anda melihat kepadanya, istri Anda itu selalu menggembirakan hati Anda, selalu menyenangkan hati Anda, ya. Jadi istri yang sholihah, ciri yang kedua kata Nabi, dia selalu ingin supaya bagaimana, ya, hati suami itu betul-betul merasa gembira, merasa senang. Halo. Ya? Halo? Bagaimana kedengaran? Ya. Halo? Halo? Kedengaran Pak Kiai. Ya. Jadi itu yang kedua. Yang ketiganya wa idza ghibta anha hafizat nafsaha wa malaka. Artinya apabila Anda seorang suami sedang tidak hadir di hadapannya, katakanlah sedang bepergian, baik
misalnya ya masih di dalam kota, apalagi di luar kota, sedang haji atau umroh dan sebagainya, hafidhat nafsaha wa malaka. Dia selalu menjaga ya dirinya, juga hartamu yang ada di rumah dia selalu menjaga. Nah, ini ciri daripada wanita atau mar'ah solihah, perempuan yang solihah. Nah, tentu bagi seorang suami ketika memiliki atau mempunyai perempuan atau istri yang solihah seperti tadi, jelas dia hidupnya akan bahagia ya. Dan sebaliknya tentunya ketika istri pun ketika punya seorang suami yang soleh ya, didefinisikan orang yang soleh itu huwa al-qaim bi huquqillah wa huquqi ibad. Halo orang JMK baca. Yakni orang yang bisa melaksanakan hak-haknya terhadap Allah, artinya bagus hablum minallah, hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala secara vertikal, juga bagus hablum minanas, hubungan dengan sesama manusia secara horizontal. Nah, orang yang seperti itulah oleh ulama dijelaskan sebagai orang yang soleh ya. Nah, mudah-mudahan para suami ini pada soleh. Halo Mia Khalifa, Mia Khalifa. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Kemudian yang kedua ya, jadi tadi yang pertama bahwa untuk supaya rumah tangga atau hidup ini bahagia, hendaknya kita punya pasangan yang kalau istri punya suami yang soleh, dan kalau suami tentunya punya istri yang solihah. Tadi ciri-cirinya, tanda-tandanya, karakteristiknya saya sudah sebutkan. Mia Khalifa. Sabda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Bapak dan Ibu beserta pemirsa semua yang dimuliakan Allah, ciri atau syarat yang kedua supaya hidup ini bahagia kata Nabi adalah wa antakuna wa ayyakuna awladuhu abror. Hendaknya ada putra-putrinya itu abror, putra-putri yang baik-baik ya, putra-putri yang betul-betul dia soleh dan solihah, yang menyenangkan tentunya hati orang tuanya. Dan berkaitan dengan masalah putra-putri yang soleh dan solihah ini, pentingnya punya putra-putri yang soleh dan solihah ini sehingga Nabiullah Ibrahim alaihissalam di dalam Al-Quran surah As-Saffat ya ayat 100, beliau berdoa, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Artinya, ya Allah, berilah aku daripada keturunan orang-orang yang soleh. Karena pentingnya ingin supaya punya putra-putri kita yang soleh dan solihah. Bapak Ibu beserta pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan untuk supaya kita punya putra-putri yang soleh solihah, yang tentunya kita sangat mendambakan ya, apalagi tentunya Bapak Ibu ini ingin sekali tentunya ya, apalagi kita punya yang namanya pesantren, di mana pesantren ini tentunya ingin supaya terus langgeng, terus lestari. Tentunya kan kita ingin tentunya punya keturunan yang soleh solihah, sehingga bisa penerus, generasi penerus setelah kita tidak ada. Nah, untuk kaitan dengan masalah bagaimana supaya kita punya putra-putri yang soleh dan solihah, maka Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Furqan ayat 74, surah Al-Furqan ayat 74 telah memberikan istilahnya konsep ya, konsep doa yang seharusnya seyogianya diamalkan oleh kita sebagai umat Islam. Di dalam Al-Quran surah Al-Furqan ayat 74, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan doa yang bunyi doanya Rabbana hablana
min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya, ini jatuh batik kerennya gol. Yang intinya bahwa ya Allah ya Tuhan kami, Rabbana hablana min azwajina, berilah kami daripada pasangan-pasangan hidup kami. Dan anak cucu kami qurrata a'yun. Yang enak dipandang oleh mata, menyenangkan dipandang oleh mata. Kenapa? Karena memang akhlaknya akhlakul karimah. Ini yang tentunya kita harapkan ya. Sehingga mudah-mudahan dengan terus kita berdoa dengan doa tadi, oleh Allah Subhanahu wa taala, putra-putri kita, cucu-cucu kita, bahkan cicit-cicit kita menjadi anak-anak yang soleh-solehah semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Amin ya Rabbal alamin. Kemudian yang ketiga adalah wa ayyakuna khullata'uhu shalihin, hendaknya ada teman bergaul. Teman bergaulnya itu orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik. Ini penting kaitan dengan masalah pergaulan ya. Allah Subhanahu wa taala sendiri dalam surah At-Taubah ayat 119 telah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Yang artinya wahai orang yang beriman, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah dan hendaklah kalian beserta orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar, ya, orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik. Artinya di sini Allah Subhanahu wa taala pesan bahwa ketika kita hidup ini hendaknya selalu beserta orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, orang-orang yang solihah. Ya, kenapa? Karena tentu akan ada pengaruh kalau kita bergaul dengan orang yang baik, insya Allah kita pun akan ikut baik. Kalau kita selalu bergaul dengan orang yang buruk, yang jelek akhlaknya, ya khawatir kita pun akan ikut-ikutan berbuat yang tidak baik. Sehingga dalam hadis Bukhari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, masalul jalisi salih kamasali sahibil misk. Perumpamaan teman bergaul orang yang soleh, orang yang baik seperti orang yang bergaul dekat dengan tukang minyak kasturi. Walaupun kita enggak beli minyak kasturi yang sangat harum, tapi ketika kita berdekatan terus dengan tukang jualan minyak kasturi, insya Allah kita pun akan ya mencium bau harumnya. Sementara kata Nabi, lanjutan hadis itu, wa masalul jalisi su wa masalul jalisi su kamasali kiril hadan. Sementara perumpamaan orang yang berdekatan dengan yang buruk, yang jahat, yang amburadul akhlaknya, maka taubahnya seperti orang yang berdekatan dengan tukang pandai besi, ya, tentu akan tercium ya bau yang tidak sedap. Nah, oleh karena itu masalah pergaulan ini juga harus kita pilah-pilah mana yang harus bergaul dengan dekat, dan itulah yang dianjurkan oleh agama kita bahwa ayyakuna khulata'u sholihin, hendaklah ada teman bergaulnya itu dengan orang-orang yang soleh. Dan ketika kita bergaul dengan orang yang soleh, dengan orang yang hafal Quran, dengan orang yang hafal hadis, orang yang bertakwa, orang yang betul-betul rajin ibadah, yang gemar sedekah, baca Quran dan yang lain-lainnya, yang baik-baik, insya Allah kita pun akan ya terbawa, terdorong untuk bisa mengikuti jejak langkahnya, insya Allah. Kemudian yang terakhir, yang keempatnya, bahwa di antara syarat untuk menjadi bahagia wa ayyakuna rizquhu fi baladih, dan hendaklah ada rizkinya ada di negerinya sendiri. Dalam arti hendaknya rizki yang kita jadikan ma'isyah atau kehidupan kita untuk cari nafkah ini enggak usah jauh-jauh, apalagi sampai ke luar negeri, apalagi jadi TKW sana ya, berjauhan antara suami istri, dikontrak 2 tahun di sana sehingga tidak ketemu si perempuan tadi atau istri dengan suaminya, istri dengan ya, ibu dengan anak-anaknya, sehingga berpisah jauh. Walaupun mungkin gajinya besar,
Tapi kalau rizkinya sampai jauh seperti itu, jelas tentunya tidak akan merasa bahagia. Berbeda dengan rizki yang mudah dan ada di negeri sendiri, apalagi ada di kampung sendiri. Ya, hadirin hadirat pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai informasi bahwa saya pernah tahun 2009 yang lalu ada undangan, ya, undangan ceramah ke Kanada. Ya, di Kanada saya memberikan atau mengunjungi, ada namanya Montreal, ada namanya Ottawa, ada yang namanya Calgary, bahkan sempat khutbah Idul Fitri di Vancouver, ya, karena bulan Ramadan di sana kita berangkat sebelum Ramadan 2 hari, kemudian pulang ke sini setelah Lebaran. Nah, yang ingin saya kemukakan adalah ketika saya berada di Calgary, namanya suatu kota di Kanada, rupanya ketemu dengan salah seorang dari Aceh, ya. Katanya waktu zaman tsunami dulu tahun 2004, ya, itu ada dari internasional yang membawa ke sana. Nah, sehingga dia di sana punya pekerjaan. Dia bilang, orang dari Aceh tadi, katanya, Pak Ustadz, Pak Kiai, terus terang saja, walaupun gaji saya di Kanada ini, ya, di Calgary Kanada ini sangat besar, akan tapi terus terang saya enggak bahagia. Lebih baik saya pulang aja di Aceh di Indonesia, walaupun kecil tapi rasanya luar biasa bahagianya. Nah, ini menunjukkan bahwa walaupun katakanlah gajinya besar, tapi ada di mana-mana, jauh dengan keluarga, jauh dengan saudara-saudara, ini akan berbeda. Ya, bahagianya ketika ada di kampung sendiri atau di negara sendiri. Nah, mudah-mudahan dengan penjelasan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tadi, saya simpulkan bahwa kata Nabi, seseorang akan hidupnya akan bahagia manakala ada 4 hal yang ada dalam dirinya. Yang pertama, sekali lagi, adalah ketika punya pasangan yang soleh, solihah. Yang kedua, ketika punya putra putri, ya, cucu atau cicit yang baik-baik. Kemudian yang ketiga, ketika dia punya teman bergaul, teman berkumpul, teman berdiskusi, orang-orang yang soleh-soleh. Dan yang keempat, Allah memberikan rizki kepadanya, rizki yang dekat dengan rumahnya sehingga tidak jauh-jauh mencarinya. Nah, ini keempat hal ini adalah menjadikan seseorang hidupnya akan penuh kebahagiaan. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Demikian rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, dan nanti mungkin disambung dengan muzakarah atau diskusi kalau ada hal-hal yang perlu ditanyakan. Dari saya sementara cukup dulu, sekian. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita telah menyimak materi yang disampaikan oleh guru kita, Dr. Kiai Haji Ahmad Dimyati Badruzaman. Beliau mengambil sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Arba'un min sa'adatil mar'i. Ada 4 hal, ya, yang menjadi kebahagiaan seseorang, dan insya Allah kebahagiaan itu akan didapatkan di dunia dan di akhirat. Salah satunya adalah antakuna zaujatuhu sholihatan. Ketika kita ingin mendapatkan kebahagiaan, maka pastikan pasangan kita itu adalah pasangan yang soleh atau solihah. Kemudian yang kedua adalah wa yakuna auladuhu abrara. Ketika kita ingin mendapatkan kebahagiaan, jadikan anak kita itu anak yang soleh. Dan beliau tadi menyampaikan, mengambil kisah betapa Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau ingin mendapatkan anak yang soleh, dia berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, jadikan anakku anak yang soleh. Dengan kekuatan doa, dengan kekuatan mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam diberikan oleh Allah keturunan yang sangat soleh, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Nah, kemudian wantakuna sulatahu solihin. Khulatahu, ya. Jadi ketika kita ingin mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat itu,
hendaknya kita harus sering-sering berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Nah, kemudian wa ayyakuna rizquhu fi baladihi. Kemudian rezeki yang kita dapatkan ya itu adalah rezeki yang kita cari di negeri kita sendiri. Baik, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sedikit kami akan menambahkan. Kebahagiaan dunia dan akhirat itu adalah merupakan cita-cita bagi kita sebagai hamba Allah yang beriman. Dan kalau kita lihat dalam hidup dan kehidupan kita, ketika kita ingin mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat, di samping apa yang disampaikan oleh guru kita tadi, Kiai Haji Ahmad Yatib Zaman, sedikit saya sampaikan. Yang pertama, ketika kita ingin mendapatkan kebahagiaan itu adalah ketika kita sebagai hamba Allah istiqomah di jalan Allah. Kenapa saya katakan demikian? Oleh karena kalau kita lihat dalam Al-Quran, orang yang istiqomah itu hidupnya bahagia. Orang yang istiqomah itu hidupnya dimanja oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Fussilat dinyatakan, ya, dalam surat Al-Fussilat dinyatakan, walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala, jangankan meminta, kebesit aja dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagi hamba-hamba Allah yang istiqomah di jalan Allah, besitan hatinya itu jadi doa. Ya, saya ulangi, hamba-hamba Allah yang istiqomah di jalan Allah, besitan hatinya itu menjadi doa. Apa yang ia minta, apa yang ia cita-citakan, itu akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Kuncinya adalah istiqomah di jalan Allah. Nah, kemudian yang kedua, orang yang mendapatkan kebahagiaan itu adalah orang yang ketika dalam hidup dan kehidupannya dia menjalankan kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala, menjauhkan larangannya. Kemudian jangan lupa, orang yang mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat itu adalah mereka yang senantiasa ihya'us sunnah, menghidupkan sunnah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba kita yakini hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau itu memberikan kabar gembira kepada umatnya, kepada hamba Allah yang gemar menghidupkan sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnah-sunnahku berarti ia cinta padaku. Barang siapa yang cinta padaku, maka ia akan di surga bersamaku. Ketika kita di dalam surganya Allah, kita merasakan kebahagiaan dunia dan akhirat. Kita merasakan ketenangan, dan itulah hakikat kebahagiaan sebenarnya. Maka ketika kita ingin mendapatkan hakikat kebahagiaan sebenarnya adalah ketika dalam hidup ini kita menghidupkan sunnah baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian yang ketiga, kita akan mendapatkan kebahagiaan dalam hidup ini ketika kita sering mengingat menyebut asma Allah, berzikir mengingat menyebut asma-Nya. Dan itu janji Allah dalam Al-Quran, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah, dengan berzikir kepada Allah maka hati ini akan tenang, hati ini akan bahagia. Berarti orang yang bahagia itu adalah orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin dekat kita kepada Allah, semakin bahagia kita. Semakin dekat kita kepada Allah, semakin senang kita. Semakin dekat kita kepada Allah, semakin Allah berikan keberkahan dalam hidup kita. Semakin kita dekat dengan Allah, semakin Allah berikan keridhaan kepada kita. Ketika kita sudah mendapatkan keridhaan Allah, insya Allah akan Allah berikan surga kepada kita. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Amin ya rabbal alamin. Baik, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian sedikit apa yang saya sampaikan. Mungkin dari apa yang saya sampaikan dan Pak Kiai sampaikan, ada hal-hal yang ingin ditanyakan. Untuk itu kepada seluruh jamaah yang ingin bertanya, silahkan langsung sampaikan pertanyaannya. Mudah-mudahan pertanyaan disampaikan oleh jamaah akan bermanfaat untuk kita semua. Baik, silahkan. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Nama dan Agus, daerah. Saya Agus dari Rawasari, Jakarta, Kiai. Oh ya, bagus. Mudah-mudahan masih ingat ya. Tahun berapa dulu kita? Ya, tahun lalu Ustadz Kiai. Ya. Ya, belum lama. Ya, tausiahnya menarik sekali tadi.
Alhamdulillah. Mungkin saya boleh menyimpulkan merupakan suatu keluarga sakinah mawaddah warahmah, mungkin barangkali begitu ya. Namun itu pada dasarnya merupakan cita-cita sebagaimana yang disampaikan oleh Kiai Iwan tadi. Nah, kami itu semua harus ada ikhtiarnya. Namun mungkin kalau kita ingat kisah Nabi Nuh ya, yang sudah begitu takwanya Nabi ini, namun kelihatannya masih mendapatkan cobaan yang begitu berat, yang mana anaknya tidak taat pada orang tuanya. Nah, menghadapi hal yang demikian ini, selanjutnya sebagai orang tua harus bagaimana, Kiai? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak Kiai, silakan langsung dijawab. Baik, Bapak Agus yang saya muliakan, hadirin hadirat pemirsa yang saya banggakan. Pertanyaan dari Bapak Haji Agus ini sangat menarik, sangat bagus untuk kita jawab, untuk kita bahas. Pertanyaan beliau intinya adalah kalau kita melihat dalam sejarah Al-Quran, ya, ternyata Nabiullah Nuh alaihissalam telah diuji dengan istrinya yang kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Bapak Haji Agus bukan hanya Nabi Nuh alaihissalam yang diuji oleh Allah kaitan dengan istrinya tidak solihah, ya, bahkan adalah istri Nabi Lut alaihissalam juga sama seperti istri Nabi Nuh alaihissalam. Dan mengenai tentang istri keduanya, yakni istri Nabi Nuh dan Nabi Lut kafir, tidak solihah, ini penjelasannya adalah langsung dalam Al-Quran, sehingga tidak diragukan informasinya ini kebenarannya, karena al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran bersumber dari Tuhanmu, ya, dari Al-Quran ini, janganlah kamu termasuk orang yang ragu-ragu. Nah, di dalam Al-Quran surah At-Tahrim, di akhir-akhir surah itu ada ayat yang berbunyi ya, daraballahu masalan lil ladzina kafaru imra'ata Nuh wa imra'ata Lut kanata tahta abdaini min ibadina shalihain fa khanatahuma falam yughniya anhuma min Allahi syai'a wa qila dkhulan nar ma'ad dakhilin. Artinya bahwa Allah telah membuat sebuah perumpamaan, ya, bahwa ada istri yang kufur kepada Allah padahal tahta abdain sholihain ini, bahkan keduanya itu di bawah asuhan adalah semua keduanya itu adalah suami atau punya suami yang soleh-soleh. Ya, Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Lut tentunya tidak diragukan kesolehannya. Bahkan Nabi Nuh alaihissalam di awal surah Al-Isra itu dipuji oleh Allah dengan firman-Nya, dzurriyyatama man hamalna ma'a Nuh innahu kana abdan syakura. Jadi Nuh itu oleh Allah dipuji, disanjung dengan kata-kata innahu kana abdan syakura. Sungguh Nabi Nuh itu adalah seorang hamba yang pandai bersyukur. Jadi artinya kesolehan Nabi Nuh, demikian Nabi Lut tidak diragukan lagi. Cuma keduanya fakhonatahuma, istrinya itu berkhianat kepada suaminya, yakni Nabi Nuh dan Nabi Lut, ya. Akhirnya falam yugni anhum minallahi syai'a wa qila dukhulan nar ma'ad dakhilin. Akhirnya mereka keduanya istri kedua nabi tadi tidak bisa menjaga dirinya dari azab api neraka, karena kedua-duanya nanti akan disuruh masuk ke dalam api neraka. Nauzubillah min zalik. Justru di ayat berikutnya itu kebalikannya, wa daraballahu masalan lil ladzina amanu imra'ata fir'aun, ya, idz qalat rabbi ibni li indaka baitan fil jannah wa najini min fir'auna wa amalihi wa najini minal qaumiz zalimin. Justru Allah menceritakan, mengungkapkan tentang
Siti namanya Asiyah binti Muzahim, istri Fir'aun. Justru yang Fir'aun ini yang dikatakan adalah orang yang paling sombong di dunia, ya. Ketika kami tahun 2015 dengan jamaah NRA alhamdulillah ke Mesir, ya, selain ziarah ke makam Imam Syafi'i dan yang lain-lainnya yang sangat terkesan, juga kita lihat ke muminya Fir'aun sana yang jahat itu, ya. Bahkan ada patungnya sebelum kita lihat ke kamarnya. Itu ternyata Fir'aun yang jahat. Bahkan di dalam surah An-Nazi'at 24 itu menyatakan faqala ana rabbukumul a'la. Si Fir'aun berkata, akulah Tuhan kalian yang paling tinggi, ya, yang paling hebat. Ternyata justru istrinya ini yang namanya Asiyah, sepakat ulama ahli tafsir, sepakat ahli hadis bahwa justru mukminah menjadi orang yang beriman, ya, sehingga dia akan mendapatkan surga, rumah di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kembali kepada pertanyaan tadi bahwa kenapa Nabiullah Nuh alaihissalam diberi ujian seperti itu, ya, bahkan bukan hanya istri yang kafir, akan tapi ada anaknya yang namanya menurut ahli tafsir adalah Kan'an, ya, dan ceritanya ada di dalam surah Hud ketika Nabi Nuh alaihissalam tahu bahkan akan ada yang namanya air bah yang luar biasa hebatnya, sehingga beliau membuat perahu atas tentunya instruksi dari Allah Subhanahu wa taala, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika yang lain-lainnya sudah masuk ke dalam bahtera, tapi anaknya sendiri yang namanya Kan'an nggak mau, sehingga Nabi Nuh sebagai orang tua berkata ke masih anaknya, ya bunayya arkam ma'ana wala takum ma'al kafirin. Wahai anakku, ayo masuk, naik beserta kami ke bahtera ini, karena nanti akan ada air bah supaya kamu tidak celaka, tidak binasa. Si anaknya menjawab, katanya sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma, ya. Bapak, saya enggak mau ikut sama bapak de bahtera tadi, saya akan naik ke atas gunung aja, ya. Tapi rupanya airnya luar biasa, fakana minal mughroqin, termasuk orang yang tenggelam, ya, di air bah tadi. Nah, ketika Nabi Nuh alaihissalam melihat anaknya yang tenggelam di lautan tadi, mau mati, sedang sakaratul maut, rupanya walaupun anaknya istilahnya takabur atau katakanlah sombong atau inkar, tapi tetap yang namanya bapak merasa sayang dan ya sedih melihat anak seperti itu. Akhirnya di dalam ayat berikutnya Nabi Nuh alaihissalam berdoa kepada Allah, mohon kepada Allah, Rabbi innahu min ahli wa inna wa'dakal haq wa anta ahkamul hakimin. Kalau bahasa kitanya, ya Allah, itu anak saya walaupun dia begitu, ya, kelakuannya, tapi itu kan anak saya, keluarga saya. Tolong ya Allah, ya, anak saya jangan sampai begitu ya Allah. Rupanya oleh Allah Subhanahu wa taala dijawab, ya Nuhu innahu laysa min ahlik innahu amalun ghairu shalih. Ya, fala tas'alni ma laysa laka bi'il inni a'izuka an takuna minal jahilin. Itu ada di dalam Al-Qur'an, ya, surah Hud ceritanya. Yang intinya bahwa wahai Nabi Nuh, itu sebenarnya bukanlah keluargamu, karena akidahnya sudah berbeda dengan kamu, karena dia kafir, ya, kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang kita akui bahwa Nabi Nuh alaihissalam oleh Allah Subhanahu wa taala diuji, ya, dengan istrinya tidak solihah dan ada anaknya yang tidak soleh, ya. Tentunya tidak semuanya anaknya, ya, cuma si Kan'an aja, karena ada yang lain kayak Ham, kemudian Sam dan Yafis, itu tentunya adalah anak-anak yang soleh, orang-orang yang nurut. Tapi kalau yang Kan'an inilah yang terkenal dengan yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kembali kepada pertanyaan bagaimana ya caranya supaya kita menjadi atau punya keluarga yang betul-betul bahagia, punya yang istri yang solihah,
keluarga yang soleh-soleh, ya, soleh dan solihah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama berkaitan dengan Nabi Nuh. Dalam Al-Qur'an tadi Allah tentunya ya menakdirkan seperti itu untuk menjadi cermin ya kepada kita dalam kehidupan kita, bahwa tidak semua suami yang baik yang soleh pasti istri dan anaknya solihah atau soleh semua. Tentu ada yang diuji oleh Allah dengan ketidaksolehan itu, ya, ketidaksolehahan itu. Ya, bahkan saya di dalam buku yang judulnya Ahsanul Kalam, ya, himpunan khutbah-khutbah pilihan, saya kemukakan di sana bahwa kaitan dengan tema menggapai hidayah ilahi, ternyata memang hidayah Allah Ta'ala itu nggak mudah, ya, nggak murah, tapi cukup mahal. Karena ada yang suami dapat hidayah, istri tidak, seperti Nabi Nuh dan Nabi Lut tadi. Ada yang istri dapat hidayah, suami tidak, seperti Siti Asyah dengan Fir'aun tadi. Ada yang katakanlah suaminya ini tidak dapat hidayah, istrinya tidak dapat hidayah juga, ya, seperti Abu Lahab dengan istrinya Ummu Jamil ini. Kemudian ada yang dapat hidayah juga, kedua-duanya seperti Nabi Ibrahim dengan Siti Sarah, bahkan dengan istri keduanya Siti Hajar pun adalah orang yang dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu gambaran. Nah, bagi kita sebagai umat Islam, bagaimana supaya keluarga kita menjadi anak-anak yang soleh-solehah? Pertama tentunya ada firman Allah dalam surah At-Tahrim ayat 6, ya, surat At-Tahrim ayat 6, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, al-ayah. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum, jagalah diri kalian semua, wa ahlikum, dan keluarga kalian, nara, dari azab api neraka. Para ulama ahli tafsir sepakat bahwa menjaga diri kita dan keluarga kita daripada azab api neraka adalah supaya diri kita dan keluarga ini dididik dengan didikan agama Islam yang benar dan berakhlak dengan akhlak yang mulia, rajin beribadah kepada Allah dan hidup bertakwa kepada Allah. Nah, insya Allah hidup ini akan terjaga daripada azab api neraka, keluarga pun insya Allah akan terjaga daripada azab api neraka, ya. Jadi intinya kalau Bapak Ibu ingin supaya keluarganya baik-baik, maka tentu kita arahkan supaya dididik dengan didikan agama Islam sehingga terhindar daripada azab api neraka itu. Dan terus thalabul ilminya jangan sampai istilahnya kendor, ya, tapi terus untuk bertambah ilmu, bertambah insya Allah akan punya pegangan, ya, dalam hidup ini sehingga tidak tersesat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Demikian. Amin ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Dan ayat 74 surah Al-Furqan, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini juga saya pesan jangan sampai dilupakan untuk selalu dibaca, khususnya pada sholat tahajud, hajat, atau habis sholat fardu, karena itu sangat penting untuk supaya pasangan kita dan putra-putri dan keturunan kita menjadi orang-orang yang baik-baik semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terima kasih. Amin ya Rabbal alamin. Baik, demikian jawaban yang sangat luar biasa yang disampaikan oleh guru kita, Dr. Haji Ahmad bin Yasir Abdurrahman. Sedikit saya ambil kesimpulan dari apa yang beliau sampaikan. Yang pertama, orang yang bahagia itu adalah orang yang tidak luput dari ujian. Kita lihat betapa para anbiya, para rasul, mereka dipuji oleh Allah, akan tapi mereka diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Diuji, terpuji karena diuji. Nah, kemudian yang kedua, ya, orang yang bahagia itu adalah orang yang patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dan tunduk dengan aturannya, serta menghidupkan sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian apa yang sampaikan beliau tadi, ya, ujian itu
biasanya terdekat, ujian itu akan datang dari orang-orang terdekat. Ya, banyak tadi disampaikan oleh beliau, Nabi Nuh alaihissalam, beliau itu dipuji oleh Allah dalam Al-Quran. Akan tapi beliau itu diuji oleh Allah. Apa ujiannya? Anaknya. Nah kemudian, ya, Asiyah, seorang wanita yang sangat muti'ah, akan tapi mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala, diuji melalui suami. Nah kemudian, ketika ujian itu diberikan oleh Allah kepada seorang hamba, kemudian kita lulus dari ujian tersebut, maka sungguh insya Allah kita akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Yang jelas, orang yang bahagia itu tidak lepas dari ujian. Dan bagi hamba-hamba Allah yang ingin meraih kebahagiaan, ujian itu dijadikan sebagai tangga untuk mendekatkan diri kepada Allah. Oleh karena ujian adalah tanda cinta Allah kepada seorang hamba. Idza ahaballahu 'abdan ibtalahu liyasma'a tadarru'ah. Apabila Allah mencintai seorang hamba, maka hamba itu diuji oleh Allah. Sehingga Allah ingin melihat bagaimana rintihan hamba itu di tengah malam. Ketika ia lulus dari ujian, kemudian dia bersabar dengan musibah yang Allah berikan pada dirinya, maka insya Allah dia akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini waktu sudah menunjukkan jam 20:39. Ya, mesti memang kita sudah selesai. Akan tapi mungkin bisa kita tambah ya. Satu lagi mungkin ada yang ingin bertanya. Setelah satu pertanyaan, mungkin nanti baru bisa kita tutup taklim kita. Bagaimana Pak Kiai, kita sepakati? Kita tambah lagi bertanya? Baik, satu lagi. Baik, ya. Sepertinya tidak ada lagi yang bertanya Pak Kiai. Karena udah pada paham semua ya. Insya Allah. Baik, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kalau memang tidak ada bertanya, kita cukupkan taklim kita malam ini. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan oleh guru kita, Dr. Kiai Haji Ahmad Dimyati Badizaman, dijadikan oleh Allah menjadi ilmu yang bermanfaat. Kemudian Allah berikan kekuatan kepada kita untuk mengamalkan ilmu tersebut, sehingga kita semua mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan tutup acara ini dengan doa. Untuk itu kami mohon kepada Dr. Kiai Haji Ahmad Dimyati Badizaman untuk menutup acara ini dengan doa. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat, beserta pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, sebelum dibacakan doa, ada hubungan juga dengan anak soleh tadi, keluarga yang soleh-solehah. Kali tidak ada salahnya kami kemukakan bahwa bagi bapak ibu yang ingin ya putra putrinya soleh-solehah, bahkan mungkin hafidh-hafizah, itu pondok pesantren kami, pesantren modern Darus Sholihin di Bedahan Sawangan, Depok, Jawa Barat, ya masih menerima kuota baik untuk SMP Islam Terpadu maupun madrasah aliyahnya. Nah, bagi bapak ibu barangkali ya masih ada yang mencari-cari di mana ya tempat anak kami belajar, ya itu bisa nanti dititipkan kepada kami yang ada di namanya Kelurahan Bedahan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok. Ya, mudah-mudahan saya berdoa putra putri bapak ibu semua menjadi putra putri yang soleh dan solehah dan bisa menjadi penerus para ustadz, para kiai, para ulama yang sekarang ini sudah banyak yang meninggal. Nah, mudah-mudahan ada penggantinya dari putra putri bapak ibu semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Demikian mari kita akhiri dengan doa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan segala pinta kita dikabul dan didengar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin syafi'ina wa lana Muhammad. Wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli salatu rasulillahi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan halalan thayyiban wa amalan shalihan taqabbala. Allahumma inna nas'aluka al-maslahah wal manfa'ah wal afiyah wal barakah wa husnul khatimah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah
innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamna kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin sallallahu wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian taklim kita malam ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliau kita dapat simak, kita dapat pahami, kemudian dijadikan oleh Allah menjadi ilmu yang bermanfaat. Nah, kemudian kami informasikan untuk kajian kita ya, untuk taklim jamaah NRA dan terbuka juga untuk umum. Insya Allah nanti akan taklim berikutnya itu pada tanggal 18 Juli 2020, waktunya sama jam 19.30 bersama Kiai Haji Nur Hasan dan Kiai Haji Wajibuddin. Untuk itu kepada seluruh jamaah ya, bisa dikasih informasi kepada teman yang lain. Terus kita mencari ilmu, terus kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena ketika kita hadir di majelis ilmu, insya Allah kita termasuk hamba-hamba Allah yang dipilih oleh Allah untuk mendapatkan kemuliaan dari Allah dan Rasulnya. Amin. Ya rabbal alamin. Baik, mari sama-sama kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.